Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa kembali di hari yang baru ini dengan berkat yang baru dan semangat yang baru dalam Kristus. Dalam hidup ini tentu kita punya banyak kendala dan masalah. Tetapi ingat, pengharapan kita hanya di dalam Yesus saja yang memberikan kita sentosa, selamat, damai, sejahtera. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yesus harapan jiwaku. Dalam hidup ini banyak sekali hal yang bisa membuat kita stres, menderita, tertekan. Tapi satu hal, kita mengucap syukur, kita punya Yesus pengharapan jiwa kita, gembala jiwa kita, yang dapat memberikan ketenangan dan jalan keluar, membuat kita kuat. Sebab itu mari kita selalu berseru kepadanya, berserah kepadanya, dan mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Dengan segala pergumulan dan semua ucapan syukur kita, serahkanlah hidupmu padanya. Hidupmu padanya, serahkan
Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapa di dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kami hanya Yesus saja. Pengharapan kami Yesuslah gembala jiwa kami yang sanggup menolong, menguatkan, mendampingi kami ketika kami susah maupun kami mengalami kesulitan dan kesenangan. Sebab itu Bapa, dalam segala situasi yang sulit, kami hanya berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Sebab itu Bapa, biarlah firman Tuhan pagi hari ini berbicara bagi kami sekalian. Tuhan menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu selama-lamanya. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 berkata demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita adalah wanita pejuang yang perkasa. Mengapa disebut wanita pejuang yang perkasa? Karena memang wanita punya semangat juang yang sangat tinggi. Dia melewati semua pergumulan hidup, tantangan-tantangan, dan dia lawan, dia terus maju dengan penuh semangat. Dan dia memang wanita perkasa. Kenapa? Dia tidak takut menghadapi lingkungan sekitar. Dia terus maju apapun halangan dan tantangannya. Sehingga wanita dalam seks ini bisa disebutkan dan layak disebutkan sebagai wanita pejuang yang perkasa. Pada suatu hari Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah kota pantai, sekarang namanya adalah Libanon. Nah, ketika berjalan sekitar situ, lalu ada seorang perempuan datang kepadanya. Perempuan ini berseru kepada Yesus. "Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru. Nah, berseru itu berarti dia tidak berbisik.
Di tengah kerumunan orang dia berseru, artinya berseru dengan sekuat tenaga, artinya ada kesungguh-sungguhan untuk meminta pertolongan. Kesungguh-sungguhan, ada suatu tekanan yang luar biasa dalam hidupnya, ada pergumulan, ada penderitaan yang menekan sehingga dia tidak bisa berbicara biasa saja, tetapi berseru tengah orang banyak dia berseru. Mengapa dia berseru kepada Tuhan Yesus? Karena dia sudah sering mendengar ketika Yesus berkhotbah, mengatakan mujizat, mengajar, banyak dari daerah Tirus itu datang juga ke Israel karena mereka bertetanggaan dekat, datang mendengarkan. Jadi nama Yesus itu sudah tersebar di mana-mana. Seorang yang penuh dengan karisma, penuh kuasa, berbeda dengan pemuka-pemuka agama yang pada waktu itu. Jadi Yesus penuh kuasa, luar biasa. Dia mengadakan mujizat, dia memberitakan firman Tuhan, kabar baik dengan begitu penuh kuasa dan luar biasa. Sehingga perempuan ini ketika mendengar Yesus datang, sekitar situ dia katakan, dia berseru, kasihanilah aku. Dia berseru. Jadi artinya ada satu kesungguhan, ada penderitaan yang luar, dia berseru, kasihanilah aku. Itu yang pertama, dia berseru. Kemudian yang kedua, dalam seruan itu, dia begitu terbuka sekali. Terbuka, dia katakan, anakku perempuan, kerasukan setan. Kalau sekarang anakku perempuan gila, kira seperti itu. Mana dia mengakui di depan orang banyak, anakku gila, anakku perempuan rasa tidak. Seringkali biasanya apa? Orang sembunyi karena takut dan malu. Tetapi perempuan ini begitu terbuka di hadapan Tuhan, dia tidak pusing lagi dari sekitar, dia tidak mau lagi ada malu atau apa. Dia berseru, Tuhan tolong, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Seorang ibu yang berjuang demi anaknya, seorang ibu yang betul mengasihi anaknya, dia ingin anaknya sembuh, maka segala cara dia datang. Dan satu-satunya dia punya harapan hanya kepada Yesus yang dia yakini Yesus pasti menyembuhkan anaknya. Sebab itu dia berseru, dia begitu terbuka. Tuhan tolonglah. Ini seruan hati seorang ibu. Jeritanya seorang ibu sangat menderita melihat anaknya menderita. Ibu-ibu seringkali kalau melihat anaknya menderita, kalau bisa, Tuhan kalau boleh aku saja yang sakit, jangan anakku. Pindahkan saja aku, jangan anakku. Tapi perempuan ini betul-betul mengalami penderitaan karena melihat anaknya menderita. Dia lebih menderita lagi. Sebab itu dia bersuka ingin anaknya sembuh. Begitu kasihnya seorang ibu kepada anaknya. Tuhan tolong, anakku gila, anakku kerasukan setan. Ini bukan pergumulan yang mudah. Kalau sakit biasa masih bisa ditolerir. Ini betul-betul gila. Kerasukan setan dan sudah cukup lama. Jadi begitu menderita, begitu tertekan melihat anaknya, perempuan mengalami kerasukan setan dan gila. Tetapi tengah pergumulan, tengah seruan seperti itu, respon murid apa? Suruh dia pergi. Dia mengganggu, berteriak-teriak, mengikuti kita. Dalam kondisi yang sulit, seharusnya ada dukungan dari sekitar. Tapi tidak didukung, bahkan dikatakan mengganggu. Nah, apa respon Yesus? Tuhan Yesus yang pertama responnya apa? Dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Lalu respon yang kedua, dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya ditolak. Tidak menjawab. Kemudian dia katakan, kamu tidak layak datang padaku, kira seperti itu. Kamu itu bukan orang Israel. Hanya aku datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi dalam kondisi respon yang negatif seperti itu, perempuan ini meresponnya positif. Dalam penderitaan yang luar biasa, seolah-olah ada penolakan. Perempuan ini semakin mendekat dan menyembah Yesus, Tuhan tolonglah aku. Dalam kondisi sedang terpuruk, membuat perempuan ini semakin mendekat dan semakin menyembah Tuhan. Sambil berdoa, Tuhan tolonglah aku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam kondisi kita mengalami tekanan, pergumulan hidup, kadang-kadang kita diizinkan mengalami penolakan di sekitar. Kadang dianggap kita mengganggu. Dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi kita mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami masalah yang luar biasa. Masalah ini, problem ini harus membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin menyembah kepada Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan masalah, tekanan yang berat untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin menyembah Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Siapakah dia, Yesus Juru Selamat kita. Semakin menyembah, semakin mendekat, dan terus berseru, Tuhan tolonglah aku.
Jangan putus harapan, tetap tekun, Tuhan tolonglah aku. Perempuan ini dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa melihat penolakan-penolakan. Dia tidak putus asa melihat orang sekali tidak mendukung. Fokus dia adalah Tuhan tolong saya. Fokus dia hanya kepada Tuhan. Dan fokus dia adalah biar anakku perempuan hendak sembuh. Tuhan tolonglah aku. Jadi perempuan ini fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan hanya kepada masalah yang dia serahkan kepada Tuhan. Anakku perempuan Tuhanku serahkan. Tolonglah aku Tuhan. Tolonglah aku. Dan kita melihat respon Yesus selanjutnya. Dia katakan tidak patut mengambil roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi seolah-olah kamu nggak layak menerima ini. Disamakan dengan anjing. Anjing waktu itu kan bagi orang sekitar itu kan sesuatu yang kurang baik, ya, najis. Tetapi respon perempuan apa? Ketika Yesus katakan tidak patut mengambil roti anak-anak dan melempar kepada anjing, tapi perempuan ini betul-betul rendah hati. Dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia lihat perempuan betul-betul rendah hati, betul-betul pasrah, takluk di bawah kaki Tuhan. Apapun Tuhan, tolonglah saya. Walaupun saya anjing sekalipun, saya tetap Tuhan tolong saya. Anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Jadi mengakui bahwa apapun Yesus adalah Tuhan saya. Anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Di perempuan ini begitu rendah hati, luar biasa. Rendah hati demi kasih sayangnya kepada anaknya. Dia datang pada Tuhan Yesus, dia minta pertolongan Tuhan Yesus. Dan kita melihat pada akhirnya wanita ini berhasil dalam ujian iman. Luar biasa. Jadi kita melihat bahwa wanita ini berhasil dalam ujian iman. Sehingga Yesus katakan apa? Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu ini berhasil melewati ujian imannya. Dia mengalami kelelahan jiwa, letih lesu jiwanya luar biasa. Tapi kalau letih lesu dia tidak pernah letih mencari Tuhan. Tidak pernah letih berseru kepada Tuhan. Sehingga hasil akhirnya dikatakan, hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti kau kehendaki. Dan akhirnya anaknya sembuh. Rahasianya adalah mengapa wanita pejuangnya yang begitu perkasa mengalami pertolongan Tuhan. Dan berhasil dalam ujian iman. Yang pertama, dia selalu berseru kepada Tuhan. Apapun dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, dia terbuka dan tidak merasa malu dengan masalah. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah masalah saya, tidak ditutup-tutupi. Dia sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dia seorang wanita yang tekun. Dia tekun luar biasa. Apapun halangannya, tantangannya, gelombang apapun, dia terjang. Sehingga dia terus tekun, apapun tantangan, dia terus datang mencari Tuhan. Dan berikutnya, wanita ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, beriman. Jadi dalam imannya itu, setiap masalah yang dihadapi yang cukup berat ini ada apa? Membuat dia semakin mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan saudara, wanita ini, wanita pejuang yang perkasa. Dan saya berdoa supaya jangan hanya wanita pejuang yang perkasa, tapi ada bapak-bapak pejuang yang perkasa, ibu-ibu pejuang yang perkasa, anak-anak muda pejuang yang perkasa, yang selalu berseru kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, dan tekun mencari Tuhan, selalu beriman kepada Tuhan, apapun masalahnya, melihat bahwa masalah ini merupakan satu batu, satu peluang untuk mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, sehingga ketika sungguh berjuang, kita sungguh beriman, semakin mendekat dan menyembah Tuhan ketika ada masalah, maka Tuhan katakan kepada kita, hai Bapa, besar imanmu, jadilah kepadamu. Hai anak muda, besar imanmu, jadilah kepadamu. Hai ibu-ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki, sesuai dengan imanmu. Wanita pejuang yang perkasa, karena dia selalu tekun mencari Tuhan. Dia tidak lelah memperjuangkan kehidupan anaknya supaya sehat dan sembuh. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu hari ini. Mungkin mengalami keletihan yang luar biasa.
tengah berjuang melawan sakit penyakit, tengah berjuang dalam membimbing anak-anak, berjuang dalam hidup ini, berjuang melawan ekonomi yang sedang terpuruk, berjuang mengalami kondisi perhara dalam rumah tangga, berjuang untuk segala kefrustrasian dalam hidup kita. Kita sedang berjuang. Tapi ingat, jangan lelah berjuang. Terus berseru kepada Tuhan. Terus terbuka di hadapan Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Dan terus beriman kepada Tuhan. Maka akhirnya Tuhan akan menjawab kita. Setelah kita lewati berjuang dalam iman dan berhasil dalam ujian iman kita, ada yang berkata, hai Bapa, hai Ibu, hai suami, hai istri, hai anak muda, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga kita semua mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita selalu berseru pada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, tekun mencari Tuhan, dan terus beriman dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jadikan setiap masalah, tekanan merupakan kesempatan bagi kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin. Salam menjadi wanita pejuang yang perkasa. Haleluya. Shalom. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Juga doa untuk persembahan yang akan kita berikan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Juga kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bila Roh Kudus menolong, menerjemahkan firman Tuhan lebih dalam hati kami masing-masing. Setiap pendengar firman Tuhan, Tuhan menolong. Apapun masalah yang dihadapi, mungkin sedang mengalami pergumulan, tekanan, masalah yang ada. Tuhan tolong. Biarlah setiap umat Tuhan selalu berseru pada Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Bersabar dan selalu beriman kepada Tuhan. Sehingga akhirnya boleh mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan setiap umat Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan menjamah. Tuhan melawat. Dan Tuhan Yesus menolong. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan juga negara kami dalam tangan Tuhan. Yang berdoa ini dalam masa new normal, Tuhan menolong supaya bangsa kami terus dimampukan mengatasi situasi saat ini sehingga akhirnya semuanya boleh sehat dan semuanya berjalan sungguh-sungguh dengan baik, normal kembali, baik ekonomi, bisnis, dan semua kesehatan bangsa Indonesia kami semua dipulihkan kembali. Berkati Bapak Presiden seluruh jajarannya, Tuhan tolong berikan terus kekuatan, hikmat, dan dijaga dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa dalam surga, kami terus juga menyerahkan persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang diberikan, sehingga boleh mendukung setiap pekerjaan misi, pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh umat-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami syukur menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian
untuk terus berjuang dalam hidup ini, menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga keluar sebagai pemenang dalam Kristus, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, tetap semangat, terus menjadi seorang pejuang yang perkasa di dalam Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!